Jadi jangan habiskan dana pendidikan yang 20% APBD itu untuk membangun aneka macam infrastruktur. Kami membuat sekolah yang berbeda, bentuk gedungnya. Bukan sekolah bentuk huruf L gitu ya. Selama anak-anak bahagia, gurunya bahagia, itu on track buat kami. Kami bahagia melakukan ini. Mau ikut apa enggak? Ikut ayo. Enggak apa-apa. Saya terkadang sedih juga, Pak, Ibu. Ini kita di pendidikan di Kota Bau-Bau ini terlalu banyak diam di kelas. Sehingga alam dan segala macam karunia yang diberikan di Kota Bau-Bau ini tidak termanfaatkan dengan baik. Buat saya sekarang ini sederhana sekali. Rubuhkan saja ruang-ruang kelas ini. Sederhana. Jadi jangan habiskan dana pendidikan yang 20% APBD itu untuk membangun aneka macam infrastruktur, apalagi pagar dan sebagainya. Sekolah itu harus tidak punya pagar. Iya, betul. Saya sepakat itu. Itu jelas itu. Buka besar-besar dinding kelas itu. Kalau perlu nggak usah ada dinding. Kami punya sekolah. Dan sekolah kami tidak punya pintu, tidak punya jendela. Jadi langsung lihat langit. Tapi bukan ada atap itu untuk menaungi apabila hujan. Tapi tidak berhenti di situ. Ya, ini tempat kumpul. Setelah itu mana ruang sekolah kami? Ruang sekolah kami adalah satu kota. Itu ruang sekolah. Bergerak ke sana. Diskusinya di mana? Kadang di teras masjid, kadang di halaman gereja, kadang di halaman kampus tetangga, bahkan kadang-kadang di Taman Makam Pahlawan. Itu sekolahnya. Ini unik ya. Jadi seru seperti itu. Jadi jangan batasi dengan dinding sekolah. Pagar sekolah itu membatasi ruang pendidikan hanya dilakukan di sekolah. Ruang belajar hanya dilakukan sekolah. Begitu pulang ke rumah, keluar dari sekolah, nggak lagi belajar. Iya. Nggak lagi pendidikan. Nah, sederhana. Rubuhkan saja itu. Dinding sekolah. Sekolah bisa di mana saja, guru bisa siapa aja. Ini yang menarik. Kemudian ini lagi Pak, untuk memulainya, ya, dengan jumlah siswa misalnya 300 atau 400 tanpa kemudian dinding dan pagar, itu bagaimana manajemen kelasnya? Iya, kalau manajemen kelas itu bergantung kepada jumlah memang gitu. Jadi kalau 300 artinya per kelasnya kan bisa sekitar 30-an lah katakanlah ya. 30-an. Maka 30 itu bisa diampu dengan 2 guru. Daripada 15 satu guru gitu kan. 15 satu guru tuh enaknya ada 32 guru. Nah, ketika 32 guru mereka sudah membuat rombongan-rombongan kecil ini. Rombongan kecil ini sudah ada planning mau kemana. Kemudian hari ini mau belajarnya kemana. Jadi bertahap mereka untuk bisa mengenal kelas yang tanpa dinding gitu ya. Kelas tanpa dinding itu diampu oleh dua orang ini untuk bisa barengan, dan 2 orang pun juga bisa menjalankan proses body system gitu. Jadi tiap satu anak punya satu body, satu anak punya satu body, sehingga ketika di luar mereka bisa aman gitu kan, bisa aman belajar. Nah, itu memang sistem yang dibangun. Harus dilatih keterampilannya terlebih dahulu gitu kan. Nah, kemudian mindset-nya harus diubah. Nah, ketika sudah, nanti kita akan bisa menjalankan aktivitas-aktivitas bersama dengan satu sekolahan. Ya, segala sesuatu itu ada tata kelolanya. Tata kelola itu harus dipelajari. Kalau tidak pernah dipelajari, ya tidak pernah tahu. Jadi, bagaimana bisa menyelenggarakan pendidikan seperti itu? Ya harus belajar caranya. Kemana belajarnya? Kepada mereka yang menjalaninya dengan baik. Selalu begitu. Tentang belajar ini Pak, saya sih sebenarnya tidak mau mengorek kisah sukses, tapi kisah gagalnya dalam School of Life Lebah Putih itu, kegagalan-kegagalan apa Pak? Kira-kira yang itu jadi pelajaran yang sangat besar terkait membangun sistem sekolah dengan model seperti itu Pak. Iya. Kalau kegagalan yang pertama kami starting awal itu kami membuat sekolah yang berbeda, bentuk gedungnya. Bukan sekolah bentuk huruf L gitu ya, yang biasa ada gitu ya. Kami membuatnya berbeda. Kemudian akhirnya sekolah yang berbeda, infrastruktur yang berbeda itu tidak mendapatkan izin dari pemerintah dengan cepat. Karena syaratnya adalah
bangunannya harus sesuai gitu kan, Iya, iya, bangunannya iya. harus sesuai. Akhirnya kami menilai nggak apa-apa. 3 tahun kami nggak diberikan izin, ya, nggak diberikan izin, dan kami tetap kekeh dengan konsep yang kami buat, gitu. Tetap kekeh dengan konsep yang kami buat. Artinya apa? Selama anak-anak bahagia, gurunya bahagia, itu on track buat kami. Urusan yang di luar itu nanti kami akan jalani sendiri gitu kan. Dan apa yang terjadi? Anak-anak itu kalau masuk, wow, kita mau ke taman ya, Oh, iya, iya, kita iya. mau ke kolam renang, kayak kesannya itu adalah ke tempat hiburan, rekreasi, wisata gitu kan. Wisata itu anak-anak sudah mindsetnya sudah seneng banget. Oh, di sini boleh naik pohon, Iya, iya. boleh kotor, boleh Main air. main air, itu semuanya mereka seneng sekali. Oke, on track, nggak apa-apa. Kita akan berjuang terus. Nah, yang menjadi daya tarik berikutnya adalah sekolah kami itu di hutan, gitu kan. Ketika sekolah kami banyak pohonnya, tidak ada pintu dan tidak ada dinding, ya, tidak ada jendela, itu membuat anak-anak tuh oksigennya banyak banget yang terserap, gitu ya. Sirkulasi udara bagus, kemudian akhirnya kami terpilih menjadi sekolah sehat nasional. Nah, ternyata setelah bertahun-tahun tidak pernah diberi izin, gitu, setelah menang dari sekolah sehat nasional, wali kota langsung memberi izin, gitu kan. Nah, itu adalah salah satu contoh ketika kita kekeh dengan apa yang menjadi konsep kita. Konsep, iya. Iya, itu. Kemudian Pak Dodi meletakkan kamar mandi, ya. Meletakkan kamar WC, mandi, WC sekolahan itu di depan. Itu apa maksudnya itu, Pak? Sederhana sekali. Kalau WC di depan itu konon adalah tempat orang tamu datang. Ya. Jadi kalau tamu datang, kita ingin menyambutnya dengan baik. Bersih. Karena kita tidak ingin merendahkan, menghinakan tamu, membuat tamu nggak suka ketika di depan. Sederhana bukan? Lalu yang kedua, kita sering merasa menelaah bahwa kasus bullying baik oleh siswa maupun oleh orang dewasa di sekitarnya banyak terjadi di kamar mandi. Kalau kita meletakkannya di belakang, maka itu area yang tidak banyak kita awasi. Di depan itu selalu diawasi. Jadi dengan meletakkan kamar mandi di depan, maka kita menurunkan kemungkinan terjadinya tindak kekerasan, terutama tindak kekerasan seksual di kamar mandi. Karena semua orang mengawasi, semua orang melihat tentang hal itu. Terlebih lagi, kami membuat kamar mandi itu dengan desain sederhana sekali. Kalau ada orang berdiri di sana, orang dewasa, pasti kelihatan kepalanya. Jadi dindingnya itu didesain tingginya akan membuat orang yang ada di dalam akan terlihat dari luar kepalanya. Jadi kami tahu ada orang dewasa di kamar mandi itu terlalu lama. Mudah. Jadi segala sesuatu ada desainnya, ada maksud peruntukannya dan lain sebagainya. Dengan begitu kita bisa membuat sekolah itu menjadi sekolah yang ramah anak. Sederhana sekali, meletakkan kamar mandi di depan. Dan itu tidak semua cocok awalnya. Kenapa? Udah boleh dong. Nggak boleh itu. Oleh Diknas nggak boleh. Iya, nggak boleh. Kenapa ini kamar mandi ada di depan, gitu kan? Itu Pertanyaan saya sebenarnya sebaliknya. Mengapa kamar mandi harus di belakang? mengapa tidak di depan, gitu kan? Ya. Mengapa tidak harus di depan, gitu kan? Dan yang terjadi apa setelah berjalannya waktu, ada akreditasi dan sebagainya, akhirnya pendidikan nasional di Indonesia kalau akan memberikan dana DAK bangunan gitu untuk bangunan, mensyaratkan kamar mandinya di depan. Gitu. Sekarang sebenarnya di sebuah aturan gitu kan, jadi sebuah aturan. Kemudian ada lagi, kami ditentang banyak orang dengan kemerdekaan belajar. Itu kami sudah menerapkan itu di tahun 2009. Kemerdekaan belajar itu karena Pak Dodi sudah sejak mahasiswa itu sudah membuat grand design tentang sekolah anak merdeka. Sejak kuliah, gitu kan. Sejak beliau kuliah itu sudah punya angan-angan nanti kalau berkeluarga akan membuat yang namanya sekolah anak merdeka.
itu konsepnya gimana, Pak? Sederhana sekali. Pertama adalah tujuannya tentu saja menumbuhkan anak yang merdeka melalui proses yang merdeka. Nah, sehingga siapa yang menentukan proses pembelajaran anak itu? Anak itu. Iya, iya. Nah, itu kemerdekaan itu. Nah, bagaimana mereka bisa menyusun apa yang baik buat mereka? Maka mereka harus berlatih menentukan apa yang baik untuk mereka. Orang tua mendampingi anak-anak untuk bisa menentukan apa yang baik dan apa yang penting untuk mereka. Jadi mereka menyusun sesuatu untuk diri mereka sendiri. Dengan demikian, di dalam prosesnya mereka sudah merdeka. Dan mereka menjadi orang merdeka. Bukan dikejar-kejar untuk menjadi orang merdeka. Mereka dalam prosesnya sudah menjadi. Karena mereka menentukan segala sesuatunya untuk diri mereka. Mereka sudah menjadi orang merdeka sejak dalam prosesnya itu. Nah, sangat berbeda dengan gagasan tentang aneka macam bentuk merdeka itu. Soalnya merdeka itu harus merupakan belas kasihan orang lain. Diberikan, dituntun. Sudah anak-anak diminta menjadi merdeka, kok mereka disuapi dengan aneka macam kurikulum dan lain sebagainya. Tidak bisa. Mereka harus menentukan sendiri apa yang terbaik untuk mereka dan apa yang memang penting untuk mereka di dalam proses itu. Nah, bagaimana mereka bisa melakukan itu? Ya, dilatih untuk bisa itu. Itu fungsinya orang dewasa adalah mendampingi mereka untuk bisa menentukan apa yang baik dan apa yang penting untuk mereka. Bukan dengan menyuapi lalu mengatakan, kamu besok merdeka ya sayang ya. Itu nggak bisa. Apalagi swapnya itu mulai dari jam 7 sampai jam 5. Iya, jadi bagaimana anak-anak ya ya harus belajar mulai dari mandiri, mengelola diri mereka sendiri, mencukupi diri mereka sendiri, bisa melakukan segala sesuatu untuk diri mereka sendiri. Mulainya dari kecil seperti itu, lalu menentukan apa yang baik, apa yang penting untuk mereka. Itu proses berlatih. Ya, harus ada tega jatuhnya. Naik sepeda supaya bisa ya, masa nggak pernah jatuh. Kalau orang tua nggak mengizinkan naik jatuh, ya nggak pernah bisa naik sepeda. Dan terkait ini kesiapan anak untuk mandiri merdeka belajar itu jenjangnya dimulai dari kapan? Nggak bisa kalau kita berbicara mengenai jenjang seperti itu. Yang bisa kita lakukan adalah melihat anak itu. Jadi kita tidak melihat, berapa umur anak-anak bisa merdeka, tidak bisa menentukan begitu. Yang bisa kita adalah orang tua melihat feedback. Nah, orang tua kemudian akan mulai dengan hal itu. Misalnya beginilah, bayi. Kapan tuh bayi itu bisa menenun sendiri? Jalan aja belum bisa. Makanya orang tua yang mengambil ketika bayi nangis diambil, ditatai. Begitu, nggak apa-apa. Lalu setelah dia sudah mulai bisa menentukan mengambil minumnya sendiri, ya diizinkan untuk minum sendiri. Tidak setiap saat disuapi. Lalu ketika mereka sudah bisa menentukan apa yang baik untuk mereka, makanan mana yang untuk mereka, ya mereka menentukan sendiri makanan yang baik dan penting untuk mereka itu. Kalau mereka tidak bisa menentukan mana yang baik dan penting, ya nanti terjerumus. Mengapa terjerumus? Karena tidak pernah dilatih untuk hal itu. Contohnya, bahwa pisang, nanas, simbol buton ya, nanas, lalu semangka, aneka macam buah-buahan itu penting dan baik untuk gizi mereka. Lebih baik, jauh lebih baik dibandingkan makanan-makanan yang dengan banyak perasa itu. Tapi mereka tidak pernah dilatih. Maka mereka akan memilih aneka macam makanan beracun itu untuk diri mereka sendiri. Karena apa? Itu menurut mereka lebih enak dan lain sebagainya. Tidak pernah dilatih. Jadi untuk bisa memilih dengan baik apa yang baik dan penting untuk mereka, harus ada latihannya. Iya. Harus ada latihannya, Pak ya? Semua ada proses. Semua harus ada proses pendidikannya. Karena merdeka ini keberanian untuk memilih. Keberanian untuk memilih, maka harus dilatihkan memilih dari dasar decision maker. Dia menjadi decision maker itu dari kecil memang gitu kan, harus dilatihkan. Kalau enggak, nanti dia nggak bisa. Mau makan aja ditentukan sama ibu bapaknya. Hari ini makan apa? Nah, startingnya mulai kapan? Mulai ketika orang tua sadar, gitu kan? Iya, gitu. Ketika orang tua sadar, gitu kan? Nah, ketika orang tua sadar itu bisa memberikan ekosistem yang merdeka di keluarganya. Kemudian guru sadar, guru merdeka. Orang tua yang merdeka bisa memerdekakan anaknya. Guru yang merdeka bisa memerdekakan anaknya. Nah, bagaimana untuk anak-anak yang berada dalam orang tua yang nggak merdeka?
orang tua yang terjajah, kemudian guru yang terjajah, maka akan muncul kemerdekaan yang diperjuangkan oleh dirinya. Nah, itu akan muncul pejuang-pejuang dari Buton itu. Karena kemerdekaan itu harus diperjuangkan, bukan diberi, gitu kan? Bukan diberi, harus diperjuangkan. Kalau diri Anda sekarang merasa aku kok nggak merdeka ya, ya kamu harus bergerak. Apa yang membuatmu bisa menjadi pribadi yang merdeka? Nah itu. Ya. Ini menarik ini penyimak kita di jejak cerita tentang kemerdekaan. Kemerdekaan anak-anak di era sekarang itu di tengah penjajahan budaya dari luar. Sehingga anak-anak ini banyak lupa identitas, baik identitas budaya nasionalnya maupun kemudian identitas yang ada di daerahnya, suku dan lain-lain hal, kearifan lokal dan lain-lain. Nah, itu bagaimana kita menyikapinya di tengah masifnya penjajahan budaya yang masuk ke lingkungan pendidikan kita dan pergaulan anak-anak kita. Itu indikator anak-anak kita terjajah. Anak-anak kita bukan anak-anak yang merdeka. Apa ciri-ciri merdeka? Ciri-ciri merdeka adalah punya jati diri. Anak itu punya jati diri. Saya anak Buton. Jati diri saya seperti apa? Itu pede banget sebagai anak Buton. Kemudian yang kedua adalah mandiri. Tidak bergantung kepada siapapun selain kepada Allah. Itu adalah merdeka. Kemudian yang ketiga, berdaulat penuh atas keputusan yang ia ambil untuk dirinya sendiri. Nah, ketika kita melihat sekarang anak-anak Buton kemerdekaannya tidak ada, kok lupa dengan akar budaya, lupa dengan akar budaya, kemudian lebih bangga dengan budaya dari luar, itu artinya bangsa kita saat ini sedang terjajah. Kalau dulu dijajah oleh orang yang tinggi, hidungnya mancung, secara fisik jelas kelihatan, sekarang penjajahan ini tidak terlihat. Ini justru lebih bahaya, gitu. Maka memang gerakannya adalah menguatkan akar budaya kita, agar kita tidak terjajah. Benteng apa yang harus dibuat untuk melawan penjajah itu? Pendidikan. Pendidikan. Kuncinya hanya di pendidikan. Pendidikan. Dan pendidikan itu jangan disempitkan menjadi sekolahan. Iya. Nah, kalau sudah orang bilang, oh iya, tentu saja. Sekarang ini orang ya tadi itu bilang bahwa kalau sedang mendidik, sedang belajar itu kalau di sekolah, begitu keluar dari sekolah, tidak sedang belajar, tidak sedang melakukan proses pendidikan. Ini sudah jelas sesuatu yang menjerumuskan dan membuat benteng itu rubuh. Jadi ketika duduk bareng, ngeteh bareng, bapak dan ibu harus menyadari sedang melakukan proses pendidikan, ngobrol dengan anak-anak. Ketika sedang melaut, sedang berada di pertanian dan lain sebagainya, bapak ibu harus menyadari bahwa sedang melakukan proses pendidikan, bukan sekedar mencari pekerjaan atau mengerjakan pekerjaan. Ketika sedang di dapur, ibu bapak harus menyadari sedang melakukan proses pendidikan, bukan sedang membereskan pekerjaan rumah. Itu terus dilakukan. Sehingga ketika di masjid, kenapa? Ya tidak nunggu ketika iqomat datang baru buru-buru ke masjid, lalu begitu salam lari keluar. Proses pendidikan harus disadari. Apa di sana? Ngobrol. Jangan dilihat bahwa bentuknya hanya TPA ketika duduk di bangku-bangku panjang itu, maka baru proses pendidikan. Bukan seperti itu. Takmir masjid, orang-orang dewasa yang di masjid ngobrol dengan anak-anak. Ngobrol. Ngobrol itulah proses pendidikan. Jadi bukan sekedar harus ada majelis dan lapor besar gitu. Ya, ngobrol itu proses pendidikan. Ketika sedang di gereja juga demikian. Sebentar ketika sudah selesai proses kebaktiannya duduk sebentar ngobrol. Dan sadar itu sebagai proses pendidikan. Jadi pendidikanlah bentengnya. Nah, proses pendidikan adalah proses kesadaran. Maka yang namanya dibangun adalah kesadaran, menyadari hadirnya musuh yang saat ini ternyata tidak mudah untuk diidentifikasi, menyadari tentang cita-cita bersama. Nah, proses ini menjadi basis tentang pelaksanaan eksekusi dari proses pendidikan untuk anak-anak. Kalau itu terjadi secara komunal, akan sangat menarik.
Nah, bagaimana bisa terjadi secara komunal? Hidupkan kembali warung kopi. Gimana itu? Karena proses pendidikan Plato, Socrates dan lain sebagainya itu di mana mereka melakukan proses pendidikannya ngobrol di bawah pohon. Iya. Sekarang di bawah pohon nggak ada apa-apa. Iya. Kembali hidupkan tuh apa warung-warung dawet, tempat minum, apa Saraba. Saraba. Iya. Di bawah pohon Di dan bawah sebagainya di pohon. mana mereka duduk bersama ngobrol. Proses peningkatan peradaban besar itu tidak terjadi di ruang kelas, di warung kopi. Iya. Apa tahu artinya? Ya bukan warung kopi dan sebagainya begitu. Harus Iya. begitu ya. Artinya bahwa itu ada di area informal di mana ngobrol itu banyak terjadi. Di bawah pohon, di tepi pantai, mereka sambil duduk bareng-bareng berbincang. Dan perbincangannya bukan tentang ghibah, tapi tentang sesuatu yang apa yang terjadi bersama di lingkungan sekitarnya, apa yang mereka perhatikan, apa yang bisa mereka lakukan menjadi lebih baik. Lihat sampah, gimana ya bikin sampah itu tidak ada. Lihat pantai bersih, bagaimana pantai bersih itu tetap ada. Iya. Lihat air terjun bagus, bagaimana tetap air terjun itu terjaga dengan baik dan anak-anak bisa belajar banyak di air terjun dan dari air terjun itu. Menarik mungkin ini Pak, tentang paradigma belajar ini tidak hanya memang sebatas di ruang-ruang kelas, sehingga anak-anak juga itu kayaknya terbiasa menyelesaikan masalah-masalah kehidupan, bukan masalah-masalah di atas kertas ya. Yang jadi menarik ini tentang pilihan model pendidikan. Kalau yang saya simak, Bapak Ibu ini banyak mengembangkan model pendidikan yang informal dan non formal ya, untuk homeschooling dan lain-lain Tidak. sebagainya. Tidak. Kami punya sekolah. Kami sekolahnya formal. Iya. Sekolah kami formal. Iya. Bukan PKBM. Ini sekolah formal. Iya. Ya sekolah seperti sekolah yang lain. Tapi memang pendekatannya unik ya. Delivery metodenya yang kami pakai. Itu bagaimana meyakinkan orang tua? Iya. Ya, tidak usah pusing. Kami tidak pusing untuk Iya. orang tua. Jadi awalnya memang yang pertama adalah hanya 10 orang awal itu ya. Awal itu adalah angkatan pertama. Itu adalah mereka yang ingin anaknya bahagia gitu kan, ingin anaknya bahagia. Berikutnya kami tidak sounding kemana-mana, tapi kami meyakinkan mereka menjadi bagian dari keluarga kami. Akhirnya mereka lah yang mengajak kepada saudara-saudaranya yang lain untuk gabung. Dan artinya adalah sekolah ini cocok, sefrekuensi dengan keluarga-keluarga itu. Dengan keluarga-keluarga akhirnya menjadi banyak, dan akhirnya sekarang kita selalu batasi bahwa kalau kalian telat daftar ya nggak dapat di Lebah Putih itu. Ya gitu sebenarnya kan, kita tidak terlalu pusing buat meyakinkan orang itu. Jadi yang kami lakukan hanya kami akan membuat sekolah di mana apa yang kami kerjakan di rumah begitulah yang akan kami kerjakan di sekolah. Iya. Lalu kalau Bapak Ibu tanya mengenai lalu anak kami akan jadi seperti apa, saya akan tuju anak saya jadi seperti itu. Mau atau tidak? Itu siapa? Anak kami. Iya. Karena karena kami mengerjakan apa yang akan kami kerjakan di sekolah adalah seperti yang kami kerjakan di rumah. Dengan anak-anak kami. Hasilnya seperti apa? Seperti anak-anak kami. Kalau Bapak Ibu mau ya silakan ikut. Kalau nggak mau ya bukan urusan saya. Iya. Kami tidak kami sedang tidak bisnis sekolah. Kami sedang tidak menjual sebuah produk yang harus semuanya laku semuanya. Kami memperjuangkan kemerdekaan ini, gitu. Kami sedang memperjuangkan kemerdekaan anak-anak Indonesia. Yalah, memperjuangkan kemerdekaan tiba-tiba kami terbelenggu sendiri dengan apa yang kami perjuangkan. Iya. Kan pusing. Terbelenggunya kita sibuk untuk menjual supaya laku. Kalau nggak laku saya sedih. Di mana letak kemerdekaan saya? Iya. Terus ada yang harus seperti ini. Oh, kalau saya didikte, saya tidak merdeka, kan? Saya tidak merdeka. Maka orang tua yang mendikte kami juga, Anda tidak cocok di sekolah ini. Anda silahkan cari sekolah lain. Pihak lain yang mendikte kami, saya bilang, ini ke sekolah kami. Anda tidak bisa mendikte. Iya. Anda harus mengikuti pola yang sudah ada. Nanti lama-lama Anda akan sadar apa yang kami lakukan ini. Benar terjadi itu setelah 12 tahun. Bahkan kami tidak mengizinkan negara untuk mendikte atau menjarakan kami, memperebut kemerdekaan kami. Kami tidak izinkan negara untuk melakukan itu.
Lalu mengapa kami kemudian mematuhi aneka peraturan negara? Karena kami memilih untuk mematuhi aneka peraturan negara. Mengikuti, mematuhi peraturan negara, kaidah yang ada di sosial masyarakat itu adalah pilihan kami. Kami senang melakukan itu. Jadi kalau kami taat, kalau lampu hijau jalan, lampu merah berhenti, mengapa kami melakukannya? Karena kami senang taat dengan hal itu. Itu membuat kami gembira. Dan membahayakan kalau seumpama misalnya kayak lampu merah itu diterobos. Saya tidak tahu, tapi saya senang dengan begitu. Saya senang kemudian membuat orang lain menjadi selamat karena keberadaan kami. Kami senang karena membuat orang lain bahagia karena keberadaan kami. Itu adalah bagian dari pilihan hidup kami. Kami tidak senang membuat sengsara orang lain. Itu pilihan hidup kami, itu kemerdekaan kami. Iya, betul. Ya itu yang kami lakukan. Dan sekarang ketika konsep kemerdekaan belajar diusung oleh pemerintah, itu perjuangan lama sebenarnya gitu kan. Maka Dinas Pendidikan setempat itu akan mengatakan kalau mau belajar kemerdekaan, belajar itu adalah di Lebah Putih. Semua guru diminta untuk belajar ke sana. Kemudian fasilitator, kakak-kakak fasilitator di Lebah Putih sekarang membagikan ilmu dan pengalamannya bertahun-tahun kepada sekolah-sekolah lain, gitu, untuk bisa gandengan bareng sama-sama belajar. Sehingga yang terjadi sekarang itu sangat indah sekali saya melihatnya, karena sekolah-sekolah SD Impres, SD negeri yang berada di lingkungan kami itu hidup gitu, hidup banget karena dilatih oleh kakak-kakak fasilitator guru-gurunya. Kayak gini loh, ya rahasia kami itu kayak gini. Maka kalian belajar, ayo kami latih, ayo datang ke sekolah kami, ayo kami nanti berkunjung ke sekolah kamu, gitu kan. Terus seperti itu yang terjadi, sehingga kita tidak hebat sendirian. Tidak kalau keren-keren sendirian gitu, itu keren satu bersama ya, keren bersama, merdeka ya merdeka bersama. Ya sebenarnya nggak ada rahasia sih. Pada kemerdekaan itu bukan sebuah rahasia. Kemerdekaan itu harus ditularkan terus. Kita hanya senang bahwa ciri orang merdeka adalah gembira melihat yang lain, hadirnya orang-orang yang merdeka di sekitarnya. Jadi orang yang merdeka itu tidak memenjara orang lain atas nama kemerdekaannya. Saya harus bebas melakukan segala-galanya. Untuk itu kamu tidak boleh melakukan yang ini, itu, dan sebagainya. Orang merdeka itu memerdekakan. Itu sebabnya untuk menumbuhkan anak-anak merdeka, bagaimana hadirkan orang tua yang merdeka, hadirkan guru yang merdeka. Bagaimana kita bisa melakukan merdeka belajar kalau guru-gurunya tidak merdeka. Guru-gurunya tetap dituntut dengan aneka macam penjara. Administrasi. Oh ya, apapun lah bentuknya. Gitu. Takut melakukan ini, takut melakukan itu, dan seterusnya. Nah, maka hadir dulu para orang tua yang merdeka, para guru yang merdeka. Mengapa mereka perlu hadir terlebih dahulu? Karena mereka orang-orang dewasa yang sudah bisa bikin pilihan. Anak-anak belum punya pilihan itu ketika masih kecil. Maka untuk bisa melatih mereka memilih, orang tuanya harus bisa memilih dengan baik. Mana yang baik dan penting untuk diri mereka sendiri. Siapa itu orang-orang dewasa sekitarnya? Ya guru dan orang tua dan lingkungan sekitarnya. Nah, itu yang akan membuat anak-anak bisa berlatih tentang hal itu. Nanti kalau anak sudah dewasa, mereka kan bisa memilih untuk dirinya sendiri, maka mereka juga bisa melakukan proses yang demikian terus-menerus, menjadikan diri mereka merdeka dan merdeka, lalu memerdekakan sekitarnya. Begitu terus. Jadi ketika sekolah ini sudah merdeka, maka ia akan dengan sendirinya, natural itu, melakukan proses memerdekakan sekitarnya. Mengajak, karena ini kegembiraan. Apakah orang lain mau? Ya bukan urusan kita. Yang kita lakukan adalah proses melakukan apa yang kita lakukan gembira. Tunjukkan bahwa kita gembira, kita senang melakukan itu. Kalau belajar seperti ini senang. Ya orang lain tinggal mau ikut nggak? Ya kalau mereka mau ikut, ayo. Pilihan mereka ya. Mereka mau ikut bukan urusan kita. Bukan urusan kita. Kami selalu gitu merdekanya gitu kan. Kami bahagia melakukan ini. Mau ikut apa enggak? Ikut ayo. Enggak apa-apa. Itu urusanmu gitu kan. Terkait ini memerdekakan guru, tadi kan sudah dijelaskan tentang bagaimana sekolah merdeka. Nah, untuk memerdekakan guru dan orang tua ini itu gimana Pak? Apa tantangannya? Karena kan anak-anak kebanyakan ini mau merdeka, saya mau belajar sesuai keinginan saya, tapi orang tuanya ini memasung, kamu bagusnya di sekolah ini, kamu bagusnya di mata pelajaran ini, kamu kursusnya
Mapel ini itu gimana caranya supaya kita bisa menghadirkan keluarga dan orang tua yang merdeka? Dua jalannya. Namanya juga perjuangan ya. Ada dua. Yang satu adalah bottom up. Jadi para orang tua yang merdeka itu berusaha melakukan dakwah kemerdekaan ini kepada yang lainnya, perjuangan ya, perjuangan kemerdekaan pada yang lainnya. Terus sehingga terbangun yang semacam itu setahap demi setahap. Yang kedua adalah seperti potong tumpeng, top down. Yang top down ini bisa lebih cepat. Misalnya nih, Bau-Bau punya wali kota yang merdeka. Nah, beliau ini bisa melakukan sebuah proses top down yang menjadikan proses merdeka itu berjalan lebih cepat. Dengan memberikan kemerdekaan dan memerdekakan seluruh lapisan dan segala sektor di bawahnya itu. Karena punya kekuasaan tentang hal itu. Ya, bro, begitu. Nah, kawan-kawan di Bau-Bau berdoa saja dapat pemimpin yang merdeka. Lalu memerdekakan. Tetapi kalau tidak, lakukan yang bottom up, mulai dari keluarga sedikit, lingkungan sekitar, begitu terus menerus. Nah, kalau keyakinan saya adalah ketika proses di bawah ini berjalan dengan baik, pasif, konon kan pemimpin itu adalah cermin dari masyarakatnya. Kalau lapisan bawah ini sudah memiliki jiwa-jiwa merdeka yang begitu berat, Allah akan menurunkan pemimpin yang merdeka untuk komunitas ini. Jadi bergerak terus, nanti akan dihadirkan pemimpin yang merdeka. Tapi jangan berhenti berdoa, barangkali Allah menetapkan, menyegerakan dengan menghadirkan pemimpin merdeka yang akan melakukan proses yang memerdekakan dengan cepat. PSN. Terstruktur, sistematis, dan masif gitu, untuk perjuangan yang baik, yang merdeka ya dalam hal ini. Gitu. TSM ya. Saya ketika menghadirkan komunitas ibu profesional, itu adalah kebutuhan saya. Saya harus belajar menjadi ibu, menjadi perempuan, menjadi istri, itu seperti apa? Menjadikan gerakan yang kita perjuangkan ini menjadi sebuah profesi itu gimana? Saya enggak berpotensi begitu. Kami tidak pernah. Kami tidak pernah. Apakah kami nanti juga nggak dapat rezeki dari Allah? Semut yang keluar rumah aja dapat rezeki. Orang yang merdeka itu akan selalu memerdekakan pihak luar. Orang merdeka itu bahagia. Jadi nggak ada orang merdeka itu cemberut dan berkerut-kerut. Gerakan literasi Bau-Bau.